So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Dalam keadaan krisis ekonomi pada tahun 1930-an di Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt yang kala itu menjabat sebagai presiden berusaha membuat warga tidak panik dengan melontarkan ucapan, "Hal yang perlu kita takuti hanyalah rasa takut itu sendiri." Bertahun-tahun kemudian, ternyata kata-kata takut akan rasa takut telah terbukti secara klinis dialami oleh masyarakat. Bahkan sampai mampu menghambat jalannya aktivitas sehari-hari dari penderitanya. Dalam istilah medis, takut akan rasa takut ini masuk dalam sebuah fobia spesifik bernama fobofobia. Untuk lengkapnya, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Fobofobia adalah salah satu bentuk fobia khusus di mana penderitanya akan merasakan ketakutan akan rasa takut itu sendiri. Fobia yang kasusnya sangat langka ini lebih rumit karena kasusnya berbeda-beda tiap individunya. Berbeda dengan fobia ketinggian, tempat sempit, atau serangga yang objeknya universal pada tiap penderita, fobia ketakutan kasusnya bervariasi pada tiap penderitanya. Hal ini karena tiap orang punya pemicu rasa takut yang berbeda-beda. Fobofobia disebut sebagai fobia 2 tingkat karena ketakutan yang dialami oleh penderitanya adalah akumulasi. Maksudnya bagaimana? Sederhananya, apabila dituangkan dalam rumus matematika, fobofobia sama dengan ketakutan akan suatu hal ditambah dengan ketakutan akan munculnya rasa takut ketika berinteraksi dengan pemicu rasa takut tersebut. Mari sama-sama kita lihat contoh kasus agar lebih paham dengan fobofobia ini. Seorang penderita fobofobia bernama A. Ternyata yang A tidak ketahui, ia adalah penderita fobia ketinggian. Pada suatu hari, A mengikuti acara yang diadakan di lantai 20. Ketika sedang berkeliling, A tidak sengaja melihat ke bawah di mana memicu fobia ketinggiannya. Karena menderita fobofobia, selain merasakan rasa takut karena berada di tempat tinggi, A juga merasakan takut tambahan karena ia takut terlihat ketakutan ketika berada di tempat tinggi. Ya, gampangnya, A ini sebenarnya takut, tapi ia gengsi kelihatan takut yang malah berujung pada munculnya gejala fobofobia. Gejala dari fobofobia sendiri mencakup gejala fobia pada umumnya seperti rasa sesak atau sakit di dada, munculnya keringat secara berlebihan, kesulitan bernafas, gemetaran, mual, pusing, dan juga lemas. Yang membuatnya berbeda adalah penderita seringkali sadar bahwa rasa cemas yang mereka rasakan tidak masuk akal. Namun, pada akhirnya mereka tidak bisa menghentikan tubuh mereka untuk merasakan gejala-gejala tadi. Lalu, apa penyebabnya dari kasus fobofobia ini? Seperti yang sudah sedikit disinggung di awal tadi, tiap orang memiliki pemicu berbeda sehingga tiap kasusnya sangat unik. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah kondisi lingkungan tempat seorang itu dibesarkan. Sebagai contoh, apabila seorang individu dibesarkan dalam lingkungan di mana orang tua atau pengasuhnya memiliki fobia tertentu, hal tersebut akan meninggalkan bekas dan kesan yang buruk pada individu tadi. Akibatnya, muncullah rasa takut mengalami fobia serupa seperti yang dialami oleh orang tua atau pengasuh. Faktor kedua adalah bawaan orang tua atau faktor genetik. Studi pada tahun 2001 yang dilakukan oleh Kenneth S. Candler dan rekan-rekannya menemukan bahwa fobia khusus memiliki komponen genetik dan dapat diturunkan dalam keluarga. Dan selain 2 faktor tadi, fobofobia dapat timbul apabila seseorang telah menderita kecemasan berlebihan atau fobia lain. Mengapa demikian? Otak manusia membentuk asosiasi negatif tiap kali penderita mengalami rasa panik. Tubuh pun akan berusaha menghindari terjadinya respon panik tersebut, sehingga berakibat pada munculnya ketakutan pada rasa takut. Dengan segala kerumitan dan gejala yang ditimbulkan, penderita fobofobia tetap mampu disembuhkan dengan perawatan yang tepat. Salah satu penanganan yang umum dijalankan adalah exposure therapy. Umumnya, terapi ini berfokus memberikan penderita paparan akan hal yang ia takuti secara perlahan. Contoh pengaplikasiannya pada kasus fobia umum adalah merancang program mendaki gunung untuk penderita fobia ketinggian. Kasusnya memang memerlukan sedikit penyesuaian untuk fobofobia. Tapi, berdasarkan riset, hal ini sangat mungkin dilakukan.
fobofobia mampu diatasi dengan exposure terapi. Perawatan lainnya yang juga bisa dijalankan adalah cognitive behavior therapy atau disingkat CBT. Sesuai namanya, CBT berfokus dalam mengidentifikasi gangguan pada pikiran pasien. Nantinya, penderita fobofobia akan dibantu untuk mengubah pola pikir mereka sehingga mampu mengatasi gejala panik dengan lebih baik. Fobofobia memang mampu disembuhkan dengan 2 teknik yang sudah dibahas sebelumnya. Namun, dalam banyak kasus, adalah hal yang sangat mungkin bagi penderita untuk mengatur sendiri agar gejala-gejala yang dialami tidak mengganggu produktivitas kehidupan sehari-hari mereka. Jika menurut lo konten ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman lo biar mereka juga tahu tentang hal ini. Jika lo punya argumen atau sudut pandang berbeda, ayo kita berdiskusi secara sehat di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.